Perkenalkan, nama saya Angelika Walangitan, kelas A2 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia dengan NIM 2114201086. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 dengan dosen pengajar Nurse Fania Tampilang, Eskep Mkes. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi individu. Kata gizi berasal dari bahasa Arab yaitu giza yang berarti makanan. Ilmu gizi bisa berkaitan dengan makanan dan tubuh manusia. Dalam bahasa Inggris, food menyatakan makanan, pangan, dan bahan makanan. Pengertian gizi terbagi secara klasik dan masa sekarang, yaitu secara klasik, gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh atau menyediakan energi, membangun, memelihara jaringan tubuh, mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Sekarang, untuk kesehatan juga dikaitkan dengan potensi ekonomis seseorang karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas kerja. Jumlah kebutuhan gizi dalam sehari. Kebutuhan gizi per hari yang Anda maksud mungkin adalah kebutuhan kalori per hari. Kebutuhan kalori ini berbeda-beda setiap manusia, tergantung dari jenis kelamin, berat badan, dan juga aktivitas fisik sehari-hari. Secara umum, kebutuhan kalori laki-laki adalah 30 kcal atau kilokalori per berat badan. Namun tentu saja hal ini disesuaikan dengan aktivitas fisik pasien. Kebutuhan kalori ini terbagi dalam karbohidrat, protein, dan lemak. Harus cermat dalam memilih bahan makanan yang akan dikonsumsi. Karbohidrat yang berlebih dapat meningkatkan resiko diabetes, sedangkan lemak yang berlebih dapat menyebabkan penumpukan lemak di berbagai tempat, termasuk pembuluh darah. Protein yang berlebihan pun dapat memberatkan kerja ginjal. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia, kebutuhan gizi adalah jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh masing-masing orang. Jumlah yang dibutuhkan ini berbeda-beda berdasarkan kondisi tubuh masing-masing. Kebutuhan gizi setiap individu tergantung pada beberapa faktor, yakni usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, berat badan, dan tinggi badan. Kebutuhan gizi bersifat sangat spesifik untuk satu individu, bahkan anak-anak pun bisa memiliki kebutuhan gizi yang berbeda jika keduanya memiliki tingkat aktivitas yang beda serta berat dan tinggi badan yang berbeda. Anjuran kecukupan gizi sehari. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir rata semua orang sehat di suatu negara. Itu artinya AKG ini digunakan sebagai patokan rata-rata zat gizi yang diperlukan oleh sekelompok orang, bukan menggambarkan berapa kebutuhan gizi satu individu tertentu saja. Angka kecukupan gizi akan sama dalam satu golongan usia, namun angka kebutuhan gizi pastinya akan selalu berbeda-beda untuk setiap orang. Contohnya dalam AKG dianjurkan jumlah protein pria berusia 19-29 tahun adalah 63 gram. Itu artinya rata-rata jumlah protein yang cukup ukurannya bagi kebanyakan pria usia 19-29 tahun. Namun jika menghitung kebutuhan gizi protein berdasarkan cara yang sudah tertera, hasilnya akan berbeda.
tidak pasti 63 gram, bisa lebih atau bisa kurang. AKG biasanya lebih sering digunakan sebagai patokan dalam perumusan acuan label gizi. Biasanya akan menemukan label ini pada bungkus makanan dalam tabel informasi gizi atau nutrition facts. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terakreditasi B, memiliki 6 pilihan prodi, yaitu Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keperawatan, dan profesi nurse, dengan dosen pengajar lulusan dalam dan luar negeri. Let's join us in Unpi Manado.